Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 prakarya subbab evaluasi akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu subbab evaluasi. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Alia Dwi Puspita absen 2, Berliana Putri absen 13, Cleor Andara absen 14, Gisela Anastasia absen 22, Muhammad Fatih Irkam absen 30, dan Muhammad Kaisar absen 32. Untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Pengertian evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar utama evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Sebuah usaha dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang digunakan, serta sarana produksi yang lainnya, dan juga termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi sendiri. Tujuan evaluasi perhitungan dari usaha jasa profesi adalah untuk mengetahui dari tahapan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan dari usaha. Apakah dengan adanya usaha itu sendiri akan dapat berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan dan juga akan dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga akan dapat memberikan sebuah hasil yang diharapkan. Selanjutnya, jenis aspek yang akan dievaluasi di sini ada 5. Yang pertama ada memahami konsep produk atau jasa dengan baik. Yang kedua, membuat visi dan misi bisnis. Yang ketiga, membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif. Yang keempat, mengetahui dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Dan yang kelima adalah pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Oke, selanjutnya yaitu contoh analisis evaluasi jasa dan profesi di kehidupan nyata. Nah, saya ambil 2 contoh. Yang pertama di sini ada guru dan pertanian. Nah, di guru, yang pertama yang harus dievaluasi, aspek-aspek yang harus dievaluasi, yang pertama menurut saya, yang pertama itu ada visi dan misi yang tercapai. Nah, visi misi dan misi yang tercapai itu dievaluasi. Jika sudah tercapai, maka apakah akan dibuat visi atau misi yang baru, atau jika belum tercapai, apakah akan diubah ataukah akan dipertahankan. Namun apa tindak selanjutnya yang harus untuk mencapai visi atau misi tersebut. Dan yang kedua yaitu program-program pembelajaran. Nah, program pembelajarannya ini dievaluasi juga apakah bermanfaat untuk para murid, ataukah murid apakah dapat mendapatkan apa inti dari yang ingin kita sampaikan, bagaimana cara penyampaian kita, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu mengelola keuangan. Tentunya guru itu pasti ada gajinya. Nah, bagaimana cara mereka mengelola atau menjaga gaji mereka tersebut untuk menghidupi diri sendiri ataupun keluarganya bagi yang sudah berkeluarga. Bisa dilihat dari sehari, per bulan, mungkin bisa seperti itu. Dan yang kedua yaitu pertanian. Dari yang di pertanian ini sama seperti guru tadi. Yang pertama itu ada visi dan misi yang tercapai, dan yang kedua ada produk. Nah, produknya ini dapat bisa ditinjau dari kualitas produk, bagaimana kemasan produknya, dan cara perawatan produk tersebut, karena ini pertanian kan. Jadi apakah produk bahan-bahan atau aspek-aspek tadi apakah memiliki kekurangan atau kelebihan lainnya, itu bisa dievaluasi kembali. Dan yang ketiga itu strategi promosi. Nah, strategi promosi ini juga bisa dievaluasi apakah strategi promosi tersebut sudah berhasil atau tidak, dan bagaimana tindak lanjutnya. Dan yang keempat yaitu mengelola keuangan. Tentunya dalam profesi jasa dan profesi di kehidupan nyata, pengennya itu pengeluaran sedikit tapi dapat income yang lebih besar gitu. Pengennya kan pasti begitu kan. Nah, jadi
bagaimana sepintar-pintarnya orang tersebut dapat mengeluarkan sekecil-kecilnya usaha, tapi dapatkan hasil yang besar. Tahap-tahap evaluasi usaha. Yang pertama, analisa aspek pasar, yaitu untuk mengetahui beberapa besar luas pasar, pertumbuhan, permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Yang kedua, analisa aspek teknis, yaitu untuk menemukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dikaji. Dan yang terakhir, yang ketiga, analisis aspek finansial, yaitu untuk mengetahui katalistik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntasinya. Dan selanjutnya ada rencana pengembangan usaha dan jasa profesi. Perencanaan pengembangan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh sebagai berikut. Perencanaan pengembangan usaha melalui skala usaha, cakupan usaha, dan melalui kerjasama. Pengembangan usaha melalui skala usaha dapat dilakukan dengan pengembangan kapasitas produksi, tenaga kerja, teknologi, lokasi, dan jaringan usaha. Dan pengembangan cakupan usaha dapat dengan mengembangkan jenis usaha baru, wilayah usaha baru, dan jenis usaha baru. Dan untuk mengembang usaha dengan melakukan kerjasama, dapat melakukan kerjasama seperti holding company, sindikat, atau kartel. Selanjutnya, evaluasi keuangan usaha jasa. Dalam usaha jasa profesi diperlukan evaluasi khusus pada keuangan berdasarkan pembukaan yang telah dilakukan. Pembukuan tersebut diantaranya yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba atau rugi, yang ketiga catatan perubahan modal, dan yang terakhir laporan arus kas. Analisis yang perlu dilakukan diantaranya yang pertama, rasio likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan aset yang dimiliki. Yang ketiga, rasio rentabilitas atau kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari sejumlah dana untuk periode tertentu. Yang terakhir adalah rasio aktivitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan efisien. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.